Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ya, hari ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau kasih salam kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi. Kita mau angkat lagu pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga.
syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami boleh memperingati hari di mana Engkau sudah naik ke surga ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapak. Dan kalau sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Puji Tuhan, semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Allah hidup dalam kita. Tapi semangat memuji Tuhan. Masih banyak yang mendekat yang saya. Tak tinggalnya nanti suka kita. Dan Tuhan di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Pemulihan Tuhan.
kesucian bagaikan tanah kering. Syukur Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami umat-umat-Mu di Bukit Hermon ini Bapa, sehingga kami umat-umat boleh hadir di bait suci-Mu ini Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih atas semua berkat yang Kau curahkan pada kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih heran Bapa. Apa yang diberitakannya Bapa dapat menjadi kebutuhan dalam
jemaat di Bukit Hermon ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami, Kau sucikan Bapa. Biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ya, mic-nya satu, berebut jadinya. Biasanya 3, ya, yang 2 lagi di opnam. Minggu depan baru sembuh. Jadi 1 mic aja join ya, join bertiga. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus surga. Hambanya Bapak Pendeta Yusuf Om akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Yusuf. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sama-sama terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Herman. Terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di GPI Bukit Hermon. Terima kasih seluruh jemaat. Waktu dan tempatnya kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak kenal nggak sayang. Katanya begitu ya. Walaupun saya sudah beberapa kali dikasih kesempatan untuk memberitakan firman di sini, tapi saya mau memperkenalkan diri lagi, boleh ya? Soalnya kalau nggak kenal nanti nggak sayang, takutnya ada yang belum kenal saya. Nama saya Yusuf Om, istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik ya, istri saya 1, anak saya 3. Nah, istri saya namanya Ibu Devi, adalah wanita tercantik di dunia, versi saya. Anak yang pertama namanya Yosef, sekarang usianya 17 tahun. Yang kedua namanya Yosua, usianya sekarang 13 tahun. Dan yang ketiga namanya Lionel, usianya sekarang 8 tahun. Semuanya sehat, pintar, semua dalam kasih Tuhan. Segitu aja ya perkenalannya ya. Terus saya bersyukur juga datang ke sini ditemani oleh tim dari kaum pria di GPA Pusat ya. Ada Pak Rudi Harto, boleh berdiri Pak Rudi Harto. Nah ini Pak Rudi Harto. Dan Pak Yohanes Toto. Nah ini Pak Yohanes Toto. Terima kasih ya Pak Rudi, Pak Toto supportnya. Baik, kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Kita mau memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita aktif di media sosial ya, ada TikTok, ada Instagram, YouTube dan sebagainya gitu ya. Ada berita yang viral gitu ya, ada berita viral. Belakangan ini ya, ada kurang lebih sebulan atau 2 bulan ini ada berita yang viral ya. Katanya begini, Tuhan itu cuma 1 kan ya, surga itu cuma 1 katanya. Berarti semua agama sama dong gitu ya. Itu viral banget ya. Oh semua agama sama katanya. Kan Tuhan cuma 1, agama cuma 1, maka semua Tuhan cuma 1, surga cuma 1, maka semua agama sama katanya gitu. Nah sekarang kita mau pikirkan, apa iya semua agama itu sama gitu ya? Apa iya? Karena setahu saya yang saya pelajari dari Alkitab ya, kitab suci kita kan Alkitab ya, itu kekristenan, kita kan orang Kristen ya, itu ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan agama-agama. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya, kalau agama itu manusia cari Tuhan, betul ya? Manusia cari Tuhan ya. Lalu bisa dikonsepkan tuh, oh Tuhan itu seperti ini harusnya, dia itu harusnya disembahnya begini, adanya di sana. Kita lah yang cari Tuhan, itu agama ya. Manusia cari Tuhan. Tapi kalau kekristenan, kita nih orang Kristen beda. Kalau Kristen, Tuhan yang cari manusia, ya. Tuhan Yesus yang datangin kita. Dan itu yang ditulis di Alkitab. Jadi Tuhan Yesus yang mencari manusia, mencari kita. Itu perbedaan pertama, ya. Sekarang yang kedua perbedaannya. Apa perbedaan yang kedua? Kalau agama itu suatu ajaran bertingkah laku baik
Ya, jadi diajari tuh gimana kita baik. Supaya apa? Ya, mudah-mudahan bisa selamat. Itu agama ya. Kamu bertingkah laku baik, diajarin bagaimana bertingkah laku baik supaya mudah-mudahan selamat. Tapi kalau Kristen beda. Ya, Kristen apa? Kristen bukan sekedar bertingkah laku baik, ya. Jadi kalau bertingkah laku baik itu pakai hukum. Gimana maksudnya? Oh, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Kita harus lakukan ini, harus lakukan itu. Mesti begini, mesti begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah itu agama. Tapi kalau kekristenan beda. Kenapa? Karena kalau kekristenan itu adalah suatu gaya hidup. Gaya hidup apa? Kita mencontoh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kekristenan itu ukurannya bukannya kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Tapi lebih dari itu apa? Kita lihat kita udah serupa belum dengan karakter Tuhan Yesus? Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah kekristenan. Kita teladani. Jadi orang bisa lihat Yesus dari hidup kita. Ya. Itu kekristenan. Jadi bukan sekedar suatu peraturan, hukum dan sebagainya, tapi orang bisa lihat, oh dari Bapak itu orang Kristen. Ada Tuhan Yesus di situ. Karakternya, gaya bicaranya, sifatnya, tingkah lakunya, semuanya mirip dengan Tuhan Yesus. Itulah kekristenan, ya. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah kalau agama itu kita ngerti dulu, baru kita percaya. Ya, itu agama ya. Orang ngerti dulu. Apa nih? Agama ini apa? Lalu setelah ngerti, oh begini, saya paham. Oke, saya percaya. Oh kalau ini saya nggak ngerti, maksudnya nggak menguntungkan buat saya. Ah, buat apa saya percaya? Nggak mau. Itu agama. Tapi kalau kekristenan beda, ya. Kalau Kristen itu kita percaya dulu. Ya, kita percaya dulu. Oh, saya percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa nggak tahu? Saya bisa percaya. Baru kita belajar ngerti. Ingat ya, Saulus ya. Saulus jadi Paulus, ingat ya kisah itu ya. Di tengah jalan tiba-tiba si Saulus ini kan mau menangkapin orang Kristen, mau menganiaya orang Kristen. Di tengah jalan Saulus itu didatengin sama Tuhan Yesus ya. Lalu dia jatuh ke tanah. Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Gitu kan. Saulus nggak ngerti ya, nggak ngerti. Ini Yesus seperti ini atau gimana? Dia nggak ngerti. Makanya, tapi dia tetap mau percaya dulu. Ya, akhirnya Saulus jadi Paulus. Baru dia belajar, jadilah dia rasul. Itu beda ya. Kalau agama itu kita harus ngerti dulu. Ini bagaimana pengajarannya. Baru saya mau percaya. Coba kasih tahu saya. Tapi kalau kekristenan beda. Kita percaya dulu, baru kita belajar ngerti. Jadi kesimpulannya sama nggak Kristen dengan agama yang lain? Beda. Kekristenan yang kita hidupin ini spesial, istimewa, ya, dengan segala macam keistimewaan keunikannya, ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Boleh dibuka slide-nya, minta tolong ya. Kita buka Alkitab kita. Jadi judulnya karena hari ini hari kenaikan, kita kasih judul memaknai kenaikan Kristus ke sorga, ya. Kita buka Alkitab kita Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita baca bergantian ya. Saya baca nomor-nomor yang genap. Nanti jemaat sekalian bacanya nomor-nomor ganjil ya. Kita mulai ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Silakan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka berpercaya, kehadirannya dan masih heran, berkatalah kepada mereka, adakah ada makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jadi ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menjelang akan naik ke surga ya. Seperti saat ini kita mau memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu dengan satu tujuan, mempersiapkan segala sesuatunya buat kita dan mengirimkan penolong yang lain ya, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan sudah begitu baik ya sama kita ya. Tuhan sudah membuktikan kepada kita bahwa kasihnya itu tanpa syarat kepada kita. Dengan apa? Dengan karya salib Tuhan Yesus ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apakah manusia itu, kita, bisa nggak kita mengasihi Allah? Itu pertanyaannya. Bisa nggak manusia mengasihi Allah? Ya. Sekarang kita uji ya, minta tolong slide-nya ya. Apakah manusia bisa mengasihi Allah? Karena kalau manusia bisa mengasihi Allah, itu sudah tidak ada lagi yang namanya kekacauan di dunia ini ya. Tidak ada lagi kriminalitas, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sakit penyakit dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia itu sebetulnya tidak bisa mengasihi Allah. Ya, Allah sudah mengasihi manusia, tapi manusia itu sebetulnya secara daging, secara kemanusiaan itu tidak bisa mengasihi Allah. Kenapa? Yang pertama, karena manusia itu memiliki hati nurani. Yang pertama itu, manusia memiliki hati nurani. Artinya di dalam manusia ini, orang yang nggak kenal Yesus juga bisa berbuat baik. Betul ya? Orang yang nggak kenal, bahkan saya pernah dengar, saya pernah baca, saya pernah tahu orang-orang yang bukan orang Kristen, nggak kenal Tuhan Yesus, tapi dia bisa lebih baik dari saya. Kenal ada satu tokoh yang namanya Mahatma Gandhi, tahu ya? Orang India, Mahatma Gandhi. Dia bukan orang Kristen. Dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukannya? Ketika masa-masa perjuangannya Mahatma Gandhi ini, dia itu memperjuangkan melawan penjajahan. Dia orang India, saat itu negaranya sedang dijajah oleh Inggris ya, oleh orang-orang Eropa. Dia mengkampanyekan kita jangan melawan penjajahan ini dengan kekerasan, ya, jangan dengan kekerasan. Jadi apa yang dilakukan? Dia mengkampanyekan kedamaian. Jadi kekerasan itu jangan dilawan dengan kedamaian, jangan dilawan lagi dengan kekerasan.
kekerasan, kita damai, kata dia gitu. Demi untuk merasakan penderitaan bangsanya yang menderita saat itu, apa yang dilakukan? Dia itu satu hari cuma makan 1 potong roti dan beberapa gelas air putih, sampai tubuhnya kurus sekali. Dia bukannya nggak punya uang, dia bukannya nggak punya makanan, tapi dia ingin supaya menjadi contoh bagaimana tuh dia bisa merasakan penderitaan, ikut merasakan penderitaan bangsanya yang saat itu sedang sengsara di bawah penjajahan. Dia bukan orang Kristen, dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia bisa punya hati nurani yang sedemikian rupa. Ya, dia bisa punya hati nurani, dia bisa punya kebaikan yang begitu, yang kadang-kadang saya atau kita yang orang Kristen belum tentu bisa seperti itu. Ya, belum tentu bisa seperti itu. Ada yang kenal namanya Jack Ma, tahu ya? Ada pernah dengar ya? Jack Ma ya, orang Tiongkok. Dia bukan orang Kristen, dia nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi waktu kejadian pandemi corona kemarin, dia itu menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk membantu negara-negara yang kesulitan di bidang medis, memberikan masker, obat-obatan, dan sebagainya untuk menolong orang-orang di negara lain yang kesulitan, yang nggak punya uang, supaya bisa bertahan dari pandemi corona. Dia bukan orang Kristen, dia nggak percaya Tuhan Yesus, tapi dia bisa punya kebaikan seperti itu. Kenapa? Karena ada hati nurani. Ada hati nurani. Manusia itu punya hati nurani. Jadi manusia itu merasa, buat apa saya percaya sama Tuhan? Saya bisa baik kok. Tanpa kenal Tuhan saya bisa baik kok. Saya udah cukup baik kok. Saya nggak begini, saya nggak begitu, saya nggak berdosa begini, saya nggak melakukan hal itu. Untuk apa? Apa itu? Saya harus percaya sama Tuhan Yesus untuk apa? Jadi manusia secara sudut pandang manusia merasa dirinya itu nggak butuh Tuhan. Karena kenapa? Karena punya hati nurani. Di dalam diri manusia itu ada hati nurani. Manusia merasa, buat apa Tuhan? Apa itu Alkitab? Begitu. Kenapa? Karena manusia punya hati nurani. Seperti tadi saya kasih contoh, tokoh-tokoh dunia ya, Mahatma Gandhi, Jack Ma, itu bukan orang Kristen, tapi bisa berbuat baik karena dia punya hati nurani. Sehingga dia berpikir, untuk apa saya percaya Tuhan? Untuk apa saya percaya dengan Tuhan Yesus dan sebagainya? Toh saya juga sudah baik kok. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih manusia tuh kadang-kadang merasa tidak butuh Tuhan? Ya, kenapa? Karena manusia itu punya kreativitas yang nggak terbatas. Ya, manusia punya kreativitas yang nggak terbatas. Pernah bayangin nggak pesawat terbang? Ya, pesawat terbang itu beratnya ratusan ton. Ya, belum lagi ditambah penumpang. Ya, ada manusia, ada barang. Tapi benda yang begitu berat, yang begitu luar biasa besar, bisa melayang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga sekarang antar benua, antar negara itu cuma hitungan jam. Manusia bisa kepikiran seperti itu. Bisa bikin suatu alat yang luar biasa, hebat sekali. Ya, pesawat terbang kan hebat sekali kalau menurut saya. Itu berat sekali tapi dia bisa terbang, bisa melayang di udara. Sekarang kita mau kemana-mana cuma hitungannya jam. Pernah kepikir nggak? Saya ada di Tangerang, lalu mungkin mama saya ada di Jakarta sana. Lalu saya kangen, saya nggak perlu datang sekarang. Tinggal saya buka WhatsApp, saya pencet video call, kita bisa bertatap-tatapan wajah. Jaraknya jauh, jangankan cuma antar kota, antar benua. Seandainya saya lagi tugas di luar kota atau di negara lain, misalkan saya lagi tugas di Amerika misalnya, istri saya ada di Jakarta, lalu saya kangen kepada istri saya dan anak saya tinggal buka WhatsApp, saya tinggal klik video call, saya bisa lihat mukanya. Pernah kebayang nggak seperti itu?
betapa manusia itu pinter, kreatif. Sekarang kalau kayak begini, apa manusia butuh Tuhan? Ya kan? Kita mau apa sekarang? Keuangan, perbankan, kita tinggal buka handphone. Lapar, tinggal buka handphone. Mau apa lagi? Mau pergi beli tiket, tinggal buka. Sekarang apa manusia butuh Tuhan kalau kayak gini? Semuanya gampang, semuanya tersedia. Karena manusia begitu pinter, manusia itu cerdas, bisa bikin bangunan yang tinggi sekali. Itu nggak roboh bangunannya. Bisa bikin obat, menyembuhkan segala macam penyakit. Kenapa? Karena manusia itu kreatif. Manusia ngerti. Saking pinternya manusia, saking jeniusnya manusia, terpikirlah di otak manusia itu. Buat apa Tuhan? Apa itu Tuhan? Apa itu Alkitab? Orang saya bisa ciptakan ini, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu, saya bisa lakukan ini. Sehingga ketika Tuhan sudah mengasihi manusia, pertanyaannya, bisa nggak sih manusia mengasihi Tuhan dari sudut pandang manusia dengan segala macam kreativitas manusia yang begitu jenius, yang begitu brilian, yang begitu pintar, semuanya gampang, semuanya mudah, semua dalam genggaman di handphone kita semua ada. Perbankan, pendidikan, hiburan, makanan, jalan-jalan, semua ada di handphone kita. Yang berikutnya, manusia yang baik jauh lebih banyak jumlahnya daripada manusia yang jahat. Ya, jujur yuk, memang di dunia ini kan ada banyak nih manusia ya, ada miliaran manusia ya. Di Indonesia aja ada 200 juta lebih ya. Nah, dari sekian banyak manusia itu lebih banyak yang baik. Yang tadi saya ceritain yang pertama ya, yang modelnya baik, punya hati nurani, yang orangnya pengertian dan sebagainya, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang jahat. Jahat artinya dia kriminal, psikopat dan sebagainya. Itu jumlahnya sedikit, tapi lebih banyak yang baik. Sehingga apa? Kalau manusia yang jumlah yang baik itu lebih banyak, kenapa harus butuh Tuhan? Orang dunia tetap berjalan kok. Ya, ada yang jahat, tinggal telepon polisi, ditangkap, selesai, dipenjara dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pandangan kita, oh dunia kan berjalan baik-baik aja. Baik-baik aja, seperti ini. Jadi terpikir oleh kita, buat apa percaya sama Tuhan? Ngapain percaya sama Tuhan? Orang dunia baik-baik aja kok. Tahu nggak? Di Eropa sana, Eropa dulu adalah pusatnya penginjilan, ya. Zaman dulu orang Belanda, orang Jerman, orang Inggris keliling dunia untuk menjadi misionaris, ya. Dia menginjili orang dan sebagainya. Karena di sana pusat kekristenan. Di sana ada banyak sekali gereja yang megah-megah. Sekarang jumlah orang ateis jauh lebih banyak daripada orang Kristen. Gereja sepi, gereja kosong, gereja dijual di Eropa sana. Kenapa? Karena mereka merasa mereka baik-baik saja. Karena mereka merasa saya pinter kok, saya bisa ciptakan ini, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu. Karena mereka merasa saya sekarang makmur kok. Mereka orang-orang Eropa sana sekarang adalah negara-negara yang paling kaya di dunia. Mereka makmur, semua tercukupi, uang ada, makanan ada, semua ada. Buat apa cari Tuhan? Apa itu Yesus? Apa itu Alkitab? Apa itu Tuhan? Mereka nggak percaya. Itu cuma dongeng bagi mereka. Kenapa? Karena mereka merasa baik-baik saja. Karena mereka merasa mereka menguasai dunia. Untuk apa lagi Tuhan? Padahal dulu Eropa adalah pusat kekristenan. Sekarang jumlah orang Kristen sangat sedikit sekali di sana. Gereja sepi, gereja kosong, bahkan gereja dijual. Yang berikutnya, manusia tidak tertarik kepada surga dan tidak takut kepada neraka.
soal sorga, soal neraka itu dari kecil kita sudah tahu, sudah diajarin ya. Jangan berbuat ini, jangan berbuat begitu. Nanti kenapa? Nanti kamu masuk neraka loh. Nanti nggak masuk surga loh. Itu dari kecil kita udah tahu, udah diajarkan. Tapi apa kenyataannya? Apa kita merasa tertarik? Oh, saya pengen masuk surga. Enggak. Oh, saya takut neraka. Enggak. Yang di pikiran kita adalah bagaimana di dunia saat ini saya bisa hidup nyaman, bisa hidup aman, bisa menikmati hidup ini. Nggak tertarik. Manusia tuh nggak tertarik sama surga, enggak. Kalau manusia tertarik sama surga dan takut sama neraka, nggak ada lagi kriminalitas, nggak ada lagi orang yang berbuat jahat, nggak ada. Tapi karena itulah kenapa manusia tuh nggak tertarik. Jadi apa itu Tuhan? Apa itu Alkitab? Yang penting sekarang saya mikir bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa bertahan, saya bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak. Itu aja. Manusia itu lupa mati. Ya, manusia itu kadang lupa mati. Bahwa suatu saat dia akan selesai. Tapi faktanya banyak manusia yang nggak tertarik dengan surga dan tidak takut sama neraka. Sehingga apa sih? Buat apa itu saya jadi orang Kristen? Buat apa saya cari Tuhan? Karena memang dari awal nggak tertarik dan nggak takut. Faktor berikutnya adalah pemberitaan Injil itu sama-sama. Ya, ini karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini Rasul Paulus tulis ini curhat. Curhat kenapa? Karena pemberitaan Injil, karena firman Tuhan, karena pengetahuannya tentang Allah itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna kenapa? Karena memang Tuhan itu adalah punya dua bagian. Bagian yang misteri, yaitu bagian yang orang manusia nggak tahu. Contoh, kapan sih Tuhan Yesus datang lagi? Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Itu adalah suatu misteri. Ya, samar-samar. Tuhan itu katanya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penjelasannya bagaimana? Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menjelaskan secara sempurna. Karena kenapa? Karena memang Tuhan itu misteri. Ada bagian yang Tuhan tutupi. Kenapa? Karena dia Tuhan. Nggak mungkin manusia, kita yang otak itu masih gede gini, bisa ngerti Tuhan secara sempurna. Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi ada bagian yang menjadi misteri dari Tuhan, yang kadang-kadang manusia itu, saya nggak ngerti. Masa sih begitu? Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Itu nggak logika. Pengajaran orang Kristen itu nggak masuk akal, nggak logika. Apaan itu seperti itu? Kok Tuhan mati katanya? Kan Tuhan hebat, Maha Kuasa. Kok Tuhan mati? Sehingga apa? Ini dimaksud dengan Injil yang sama-sama. Nggak ngerti, ada misteri. Kok Tuhan jadi manusia katanya? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kok manusia yang berbuat dosa? Kok Yesus yang harus menebus dosanya? Nggak ngerti kita. Banyak orang nggak ngerti. Bahkan saking nggak ngertinya sampai ujung-ujungnya mereka menghina dan menghujat kita. Ini salah satu faktornya. Kenapa manusia sulit untuk mengasihi Tuhan, sulit untuk percaya Tuhan? Karena pemberitaan Injil memang sama-sama. Kenapa? Karena memang seperti itu. Ada bagian misteri yang ditutupi oleh Tuhan, ada bagian yang dibukakan untuk kita pelajari. Nah, sekarang ini poin intinya. Kristus naik ke sorga dan Bapa memberikan penolong yang lain untuk kita. Kita baca ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus hari ini naik ke surga, mempersiapkan tempat buat kita dan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dalam bentuk apa sih? Pertolongan Roh Kudus itu dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk apa buat kita? Tadi kita udah belajar ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Manusia itu mustahil mengasihi Allah, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Apa bukti nyatanya? Kita uji ya. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Mungkin ada yang, oh saya baru setahun, saya sudah 2 tahun, saya 3 tahun, saya 5 tahun, bahkan saya udah dari lahir jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu jujur yuk, enak apa enggak? Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu ditampar pipi kiri kamu, kasih pipi kanan. Kamu harus mengasihi musuh. Kamu harus memberkati orang yang mengutuki kamu. Kamu harus pikul salib setiap hari. Kamu harus menyangkal diri setiap hari. Apa enak jadi orang Kristen? Jujur. Kalau ada orang tampar pipi kiri saya, itu paling enak apa? Balas tonjok. Tapi Yesus bilang, kalau ada orang tampar pipi kiri kamu, kasih pipi kanan. Kalau ada orang yang menjolimi kamu, doakan dia. Kalau ada orang yang mengutuki kamu, berkati dia. Ajaibnya, kok kita mau nurut ya? Padahal nggak enak jadi orang Kristen kan? Kalau secara daging, kok kita mau nurut? Kok kita bisa duduk di sini? Pernah berpikir nggak? Kok saya mau ya mengampuni? Kok saya mau ya datang ke gereja setiap minggu? Kok mau ya saya mengampuni orang itu? Padahal dia nggak pantas loh diampuni. Apa? Itu karena pertolongan dari Roh Kudus, bukan karena kita. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan mengirimkan penolong yang lain buat kita, sehingga ketika kita ditampar di pikiran kita bisa kasih pipi kanan. Ketika ada orang yang memfitnah kita bisa mendoakan dia. Ketika ada orang yang mengutuki kita bisa memberkati dia. Dan kita mau nurut tiap hari. Saya sangkal diri. Sangkal diri itu apa sih? Berkata enggak sama diri sendiri. Ya. Itu hak saya, tapi ada orang yang mengambilnya. Ya sudah, itu bukan punya saya. Kita menyangkal diri setiap hari. Menyangkal diri kita, berkata enggak, itu bukan saya. Itu jasa saya, tapi itu bukan jasa saya. Pikul salib setiap hari. Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak pikul salib setiap hari. Kita harus seperti Kristus. Kita harus mengasihi. Mungkin kita lagi capek, kita lagi kesel, lagi bokeh, lagi gak punya duit, lagi marah, kerjaan lagi sepi. Tapi kita harus tetap seperti Kristus. Harus tetap pikul salib. Gampang gak? Gak bisa. Kalau gak ada Roh Kudus, gak mungkin. Gak mungkin. Itulah kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, supaya kita bisa seperti ini sekarang. Supaya kita bisa percaya. Supaya kita bisa jadi garam dunia. Supaya kita bisa jadi terang dunia. Apa sih garam itu? Garam itu mempengaruhi. Ya. Kalau kita masak, kuah sama garamnya lebih banyak yang mana? Nah, tapi garam yang sedikit itu bisa mempengaruhi semua kuah. Itu seperti kita. Di mana kita ada? Di keluarga, di komunitas, di gereja, di tetangga. Kita mempengaruhi mereka dalam hal yang positif. Dengan cara apa? Orang melihat Yesus dalam hidup saya. Mengasihi, menyayangi, mengampuni. Walaupun kita masih suka jatuh bangun, gak apa-apa. Tapi kita terus belajar seperti karakter Kristus. Gak ada manusia yang sempurna, tapi semua manusia belajar terus dan terus lebih baik lagi.
Ya. Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Rasul Paulus bilang begini, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Kenapa dibilang surat? Karena kita dibaca nih sama orang. Oh, Bapak ini, Bapak Toto, orang Kristen, begini. Ada nggak Yesus di dalam hidupnya? Siapa lagi? Pak Rudi, orang Kristen. Ada nggak Yesus di dalam hidupnya? Pak Yusuf Om, orang Kristen. Ada nggak Yesus di dalam hidupnya? Kelihatan, karena kita dibaca. Jadi orang Kristen itu standarnya tinggi, ya. Kalau agama-agama yang lain itu berdosa itu kalau sudah melakukan. Kalau kita enggak, kalau Yesus bilang apa? Kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh. Tapi ketika kamu marah, kamu sudah berbuat dosa. Tinggi standarnya, baru di pikiran sudah berdosa. Baru ada niat sudah berdosa. Makanya saya bilang, kita adalah surat Kristus yang dibaca setiap hari. Makanya kalau kita sudah tahu kebenaran ini, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, berikan saya kekuatan. Saya nggak bisa. Saya manusia daging, lemah. Beri saya kekuatan supaya saya bisa berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus setiap hari, dimanapun saya berada. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Semoga firman Tuhan memberi kekuatan buat kita dan meningkatkan iman percaya kita. Kita nyanyikan lagu sebelum firman tadi ya. Bagaikan tanah kering. Kita punya mindset yang salah. Mungkin kita masih berpikir bahwa sebetulnya saya jadi orang Kristen itu kenapa sih? Tapi tahu nggak saudara? Kenapa kita bisa jadi orang Kristen, bisa jadi murid Yesus? Itu karena kasih karunia Tuhan.
Udah loh, kita harus pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari. Tapi Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Buktinya apa? Kita ada di sini. Berdoa sama Tuhan 1-2 menit. Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Roh Kudus, urapi saya saat ini juga, agar saya bisa semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Agar karakter saya semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya gak minta yang tinggi-tinggi, yang terlalu besar. Saya cuma mau Tuhan, hidup saya ini memuliakan nama Tuhan. Saya cuma mau orang lain itu lihat ada Yesus di dalam hidup saya. Saya mau dibaca oleh setiap orang bahwa Kristus ada di dalam hidup saya. Tuhan, ampuni saya kalau saya salah. Tuhan, berikan saya kekuatan. Kasihanilah saya Tuhan yang lemah ini, agar bisa menghidupi firman-Mu, bisa mengaplikasikan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Kami berada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang suci, GPA Bukit Hermon. Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, agar semakin dipakai oleh Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa, menggapai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala Tuhan, dalam kesehatan, pelayanan, keluarga, dan segala sesuatunya Tuhan, agar beliau bisa menjalankan tugas dengan baik, tugas ilahi dengan baik Tuhan. Tuhan berkati seluruh pekerja di gereja GPA Bukit Hermon ini dengan hikmat yang semakin bertambah-tambah setiap hari. Berkati seluruh jemaat, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir Tuhan. Berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya ini sudah berhenti berkata-kata. Tetapi Roh Kudus-Mu terus bekerja, memateraikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan bisa direnungkan, dipikirkan, dan diaplikasikan, dan dihidupi di dalam keseharian kami. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Maka sekali lagi kami bersyukur atas seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan kembali. Bagaimana Bapak Ibu firman baru saya taburkan? Luar biasa. Ya, firman ini mendewasakan iman percaya kita ya. Kepada Bapak Yusuf kami ucapkan terima kasih Pak untuk firman itu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan puji dan pujilah Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, jemaat diberkati oleh firman-Nya. Dan terima kasih kepada hambanya, Bapak Tadi Yusuf Ong, untuk firman telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah doa puasa, ibadah kaum wanita pada hari ini diliburkan, dan ibadah doa puasa juga diliburkan. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah raya, disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas adalah Bapak Aju dan Saudara Stefanus. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Anda. Ya, puji Tuhan, terima kasih namanya Bapak Yusuf Ong, juga Pak Rudi, Pak Toto yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Ya, jadi besok hari Jumat KW-nya off ya, KW off, dan hari Sabtunya doa puasa juga off. Ya, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus yang bertugas tadi sudah disebutkan ya, yaitu Bapak Jun dan Saudara Stefanus. Ya, haleluya. Ya, hari ini masih banyak yang jalan-jalan kayaknya ya, pada keluar negeri nih. Luar biasa ya. Oh, haleluya. Ya, kita dukung doa bagi yang sakit ya. Anaknya Ibu Pasaribu, Ibu Esther ya, Saudara Esther. Ya, Bapak untuk Sukamto dan juga turut seperasaan duka ya atas dipanggilnya pulang ya ibu mertua daripada Ibu Ratna ya. Tuhan beri kekuatan, berikan penghiburan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Kau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami sebagai yatim piatu, namun Kau naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami, yaitu surga. Dan juga Engkau naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami. Kami memerlukan itu Roh Kudus Tuhan, untuk dapat kami memampukan kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tanpa Roh Kudus bersama kami tidak akan mampu Tuhan. Kami tidak akan sanggup Tuhan. Kami butuh Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu pada kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu itulah Tuhan yang kami perlu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Ong beserta tim yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Diberkati dalam keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan bagi yang sakit-sakit, Tuhan tolong Bapak Muskanto, untuk anakmu Esther, haleluya, dan juga yang lainnya Tuhan yang tidak bisa hadir pagi ini. Tuhan tolong Bapak, biar mereka semua dijamah, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan-persembahan daripada umat-Mu Tuhan kuduskan layakkan untuk pekerjaan Tuhan di Bukit Hermon. Kami ingin percaya Kau Allah yang tidak pernah berhutang pada kami. Kau mampu, Kau sanggup memberkati kami dengan limpahnya. Kami juga doa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Haleluya, pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, untuk dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang kaya, Indonesia emas, Indonesia yang makmur, Indonesia yang berdaulat. Berikan roh hikmat kepada Bapak Presiden kami dan wakilnya. Juga anggota DPR MPR diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana. Oh, juga aparat keamanan TNI, Polri, sipil, Tuhan berkati mereka untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan hati yang bijak dan takut akan Tuhan. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Kami berdoa untuk para hakim, para jaksa, para lawyer, biar mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya ada hati yang bijaksana, ada takut akan Tuhan. Haleluya. Segala bentuk-bentuk, haleluya, roh-roh rakus, korupsi kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Bapak.
kesehatannya, keluarganya, rumah tangganya semua diberkati Tuhan. Puji syukur, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Allah mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oh saudara, Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Allah ini. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Bapak. Tutup bungkus kami yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Kembalikan kami ke rumah kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang nomor 4
ke Bapak. 1, 2, 3. Ya,